Artinya di sini ibu telah tersesat, menyatakan kesesatan. Jangan ajarkan lagi kesesatan ibu kepada orang lain. Tanggungannya di akhirat mengerikan. Ini kan mumpung ibu belum Saya mati. tidak menyesatkan orang lain. Ini pertimbangan saya. Akan Iya, ditanya. maksud saya kalau ajaran ini, kalau ya andai ajaran ibu diajarkan ke orang lain, ibu nanti menyesatkan orang gitu loh. Yang ditebus bukan jahat begitu. Yang ini yang Yesus bukan tebus itu jahatannya. kesempurnaan. Adam itu harusnya sempurna, bahagia, dekat dengan Allah, berkomunikasi. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Adam datang Allah, Adam ngumpet kan, udah terpisah, udah menyadari dirinya berdosa, udah terpisah. Berarti Yang ditebus itu kesempurnaan Tuhan, yang Anda hilangkan. berarti Tuhan yang di sesi ini dia mengorbankan Yesus sebagai penebusannya Agar manusia dapat hidup kekal. Kesaksian Yohanes juga. agar manusia hidup kekal. Inilah Kira-kira itu manusiawi enggak? Bukan manusiawi. Ini juga untuk mematahkan tuduhan si iblis di Ayub 2 gitu, Ayub berapa, iblis berkomunikasi dengan Allah ya. Coba lihat di bumi tak ada seorang pun yang saleh seperti Ayub. Kata iblis, pantas aja Ayub saleh karena engkau memargari, engkau memberkati hartanya, memagari aja gitu menjaganya. Terus si iblis bilang gini, coba kalau ulurkanlah tanganmu jika diambil hartanya atau kena diuji kan Ayub, pasti dia akan mengutiki engkau. Manusia itu pokoknya akan mempertahankan demi mempertahankan. Ada di kitab Ayub. Waalaikumsalam Yesus warahmatullahi juga wabarakatuh. mematahkan tuduhan si iblis begitu. Jadi Yesus walaupun disiksa, gitu. tapi Yesus tidak mengutuki Allah, tetap taat kepada Allah. Ini mematahkan tuduhan si iblis juga. Terus Yesus juga mengasihi. Enggak, poin yang kita bicarakan adalah Yesus dibunuh untuk penebusan. Ya kan? Untuk penebusan. Nah, kita sebagai manusia pasti berpikirnya sebagai manusia. Kira-kira manusiawi enggak? Itu terlepas dari sebuah esensi pemahaman. Manusiawi tidak? Manusia bukan manusiawi, sebetulnya tidak manusiawi, enggak masuk akal kok, Tuhan kejam. Tapi gini, pas kejadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muslim. Monggo. Pas kejadian Adam Hawa lebih menuruti bujukan si iblis daripada perintah Tuhan agar jangan memakan buah yang di tengah itu. Kejadian itu pasti di sana kan pasti banyak makhluk-makhluk, malaikat-malaikat di sana. Iya, betul. Setiap pelanggaran harus ada tebusan. Kalau Adam dan Hawa diampuni, mungkin nanti ada malaikat-malaikat juga yang memberontak seperti si ular itu, seperti si iblis. Jadi setiap pelanggaran harus ada tebusan. Kesempurnaan yang Adam bilang kan ditebus dengan manusia sempurna lagi. Yesus tidak mewarisi kematian. Yesus diciptakan dari kalimat cipta. Semua nabi udah mewarisi kematian. Gini Bu, mohon maaf saya potong. Karena Ibu memilih berjalan dua akidah, yaitu Islam dan YHWH ya. Saksi Yehova, Kristen. Saksi Yehova. Ya katakanlah Kristen lah ya. Nah, berbicara di esensi penebusan ini, lepaskan semua akidah. Lepaskan akidah, kita berbicara dengan pemikiran manusia.
Kira-kira Tuhan merumuskan hal itu membunuh hamba kesayangannya untuk menebus dosa manusiawi tidak? Sebetulnya mah tidak manusiawi, tapi kan udah disebutin ya, setiap pelanggaran harus ada tebusan. Kalau zaman Musa, kenapa itu selalu harus ada kurban domba atau lembu? Setiap ada ini untuk sebagai korban perdamaian, korban penebus salah. Terus Tuhan telah berfirman, korban domba itu korban bakaran aku tidak kehendaki. Terus ada tertulis, engkau menyediakan tubuh bagiku. Aku datang segera, aku akan melakukannya. Jadi keselamatan yang daripadaku akan tertangguhkan. Jadi Yesus, tapi sekarang kan kita tidak perlu lagi korban-korban domba atau lembu. Yesus sudah melakukannya satu kali untuk selamanya. Sekarang Yesus itu sebagai imam yang sulung pertama bangkit dari kematian. Nah, di situ bertentangan enggak dengan ajaran kasih? Itu kalau di kita Injil Yohanes kan diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus ya. Kesaksian Yohanes, karena kasihnya Allah kepada dunia ini, maka Allah menyerahkan putranya yang tunggal agar setiap orang percaya dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, agar itu manusia dapat hidup kekal itu karena Allah mengasihi turunan Adam manusia. Allah mengutus Yesus, terus Yesus taat kepada Allah dan mengasihi manusia. Yesus gitu. Kata perkataan si iblis itu. Coba manusia kalau manusia kalau menderita pasti akan mengutuki engkau, tapi Yesus nyatanya enggak. Yesus taat sampai mati kepada Allah, mematahkan tuduhan si iblis. Yesus kasih kepada manusia dan taat. Setiap manusia kan punya salah ya, Bu. Kayak ibu juga pasti merasa ada salah terhadap Tuhan. Entah esensi Tuhannya apapun, ada salah. Nah, ibu punya anak. Ibu menghukum anak, membunuh anak untuk menebus. Logika mana yang dipakai untuk bisa ajaran ini bisa diterima? Tapi kan mati, tapi kan dihidupkan kembali, bangkit kembali. Si kuasa iblis itu, kuasa si iblis itu udah dikalahkan. Manusia udah bebas kelak. Manusia tidak mati kekal. Manusia akan ada hari dapat hidup kekal kembali kelak di akhir zaman setelah hari kebangkitan. Terlepas dihidupkan lagi atau tidak, Bu. Sesi akal gimana? Apakah ibu nerima anaknya digebukin, dimasak gitu? Pasti berpikir, kalau di zaman wah ini ajaran gimana? Di zaman Taurat kan yang dikurbankan domba atau lembu. Itu Tuhan sendiri yang meminta di imamat. Kalau kamu mau berkorban ternak, karena ternak itu ada darahnya. Darah itu adalah nyawa segala makhluk. Dalam darahnya nyawa. Terus darah itu menguduskan. Zaman Taurat itu segala-segala dikuduskan dengan darah. Darah dioles-oleskan ke mesbah. Waktu harus ditasbihkan juga dipecikin darah. Katanya darah itu menguduskan, memperdamaikan. Yesus darah itu. Paham. Ya, anggaplah ajaran itu benar. Dan itu esensinya yang dikorbankan adalah binatang. Ini yang dikorbankan manusia loh. Ya, tapi manusia kesayangan. Di Ibrani manusia dan sosok manusia ini adalah sosok kesayangan Tuhan. Mungkinkah Tuhan membunuh? Berarti juga enggak. Yesus kenapa beda sendiri? Semua manusia kan dari benih laki-laki turunan Adam. Yesus bukan dari benih laki-laki turunan Adam. Yesus diciptakan dari kalimat cipta. Terus semua nabi, rasul banyak, tapi hanya Yesus yang diutus seorang saksi, Yohanes atau Yahya. Itu dipikir juga. Karena Yesus itu manusia. Nah, ibu dicipta dengan apa? Ya, dari benih laki-laki turunan Adam, dari ayah. Ya pada intinya, pada hakikatnya ibu dicipta dengan kalimat oleh Tuhan kan. Tapi dengan jalannya dengan benih laki-laki turunan Adam, bukan dari kalimat cipta.
pada hakikatnya kan terima Tuhan. Bang Pasya, Aku ciptakan Bu Mama. Iya. boleh saya ini sedikit bertanya ke Bu Putmi? Silakan sambung. Saya standby. Mohon maaf ya Bu ya. Saya standby sambil ngopi Bu. Iya, udah nggak apa-apa. Terima Iya, sama-sama. Tadi saya dengar Ibu bilang, kalau di ajaran Ibu ada pengorbanan itu kan harus melalui darah. Iya. Nah, di ini kalau di apa? Ya ini apa? Kebiasaan-kebiasaan orang-orang anu ya. Bukan kebiasaan orang Yahudi juga sama. Musa itu harus Ya, mengorbankan domba atau lembu dulu kalau mau ibadah sebagai korban tebusan. Begini. Korban perdamaian. Nah, Muslim juga melakukannya kok. Kalau di dalam akikahan. Nah, enggak. Di Islam itu enggak ada. Akikah bayi itu kan harus ada domba, nyembelih domba. Bukan penebusan dosa itu, bukan. Tapi Yesus sama diakikahkan modal gitu pada hari ke-8 dibawain tapi burung merpati sama tekukur itu sebagai untuk menguduskan. Yesus sama diakikahkan sama orang tuanya. Itu hukum. Iya, bukan untuk menembus dosa kalau di Islam. Tapi untuk mencari pahala saja. Begini, kalau kita kaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan ini ya, praktek-praktek perdukunan, itu Bu, mereka itu kadang mengorbankan ini semacam lembula, ayam, itu disembeli di depan-depan ini di pohon-pohon atau di kuburan-kuburan keramat. Iya, itu hampir mirip hampir mirip dengan itu kan untuk perkembangan ke iblis, Bu. Hampir mirip dengan sama Taurat Musa juga darah domba itu perintah Tuhan. Darah domba dioles-oleskan di mezbah. Malah Harun lagi dipastikan juga gitu. Itu mirip-mirip dengan tumbal ya dalam perdukunan itu. Sih, tapi emang begitu. Itu hukum Taurat. Kadang jin itu minta ini anak dari orang itu kalau tidak mampu lagi memberi sapi, kadang anaknya yang dikorbankan, Bu. Anaknya yang diambil sama iblis. Iya sih. Emang tapi kenyataannya hukum Taurat begitu. Itu udah diatur dalam imamat. Nah, itu sih mirip-mirip ya dengan ya, yang satu iblis, yang satu kalau Tuhan itu sebagai korban perdamaian aja. Karena darah itu adalah nyawa segala makhluk dan katanya darah itu bisa menguduskan. Darah itu suci. Iya. Tapi kalau di dalam Islam tidak ada itu. Kalau tidak ada karena Yesus sudah saya melakukannya satu kali untuk selamanya. Jadi Kristen sama Islam udah nggak perlu melakukannya lagi. Yesus sudah melakukannya satu kali untuk selamanya. Semua manusia udah ditebus. Semua manusia ada harapan hidup kekal kelak di akhir zaman setelah hari kebangkitan. Begini Bu, saya lebih curiganya itu ke situ tadi ya. Kenapa bisa mirip ya sama ini? Sama yang minta tumbal itu kan di praktek. Tidak, kenyataannya itu perintah Tuhan dalam imamat. Nah, ini yang kita mau gali sebenarnya Bu. Apakah benar-benar Tuhan yang di tempat Ibu itu benar-benar Tuhan atau mirip-mirip dengan yang tadi saya bilang kan? Nah, kalau di konsep Islam nggak ada yang begitu. Ada istilahnya korban penebusan dosa itu harus menggunakan darah hewan, nggak ada. Iya. Kita Kristen juga nggak ngelakuin gitu lagi karena Yesus sudah melakukan untuk satu kali untuk selamanya. Islam udah nggak perlu lagi. Islam udah nggak perlu lagi, udah dilakukan Yesus. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ini kan praktek ini ya, emang mirip sih sebetulnya. Saya potong dulu, mungkin. Silakan Bang Faiz. Pertanyaannya Pak Is ini ya, itu Tuhan atau kayak dipertuhankan, itu ya Bang Faiz? Iya, karena itu Tuhan atau yang dipertuhankan gitu. Jadi tanya arahnya Bang Faiz
Ayo kita gali. Benar nggak Tuhan atau dipertuhankan gitu loh. Iya, Gitu ya, dilanjut, Pak Bang. Isya. Saya cuma ini Gimana tadi. dong, Saya Mamai? cuma membuka tema ya. Silakan Gimana, dilanjutkan, Bu? Pak Syah. Dan Bu Mamai. Ya, Apakah itu Tuhan ataukah dipertuhankan? Yesus itu utusan Bapa. Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus itu asalnya makhluk roh di surga, diutus Allah turun ke manusia, turun ke bumi untuk diutus menjadi Tuhan manusia. lah ya. Iya, diutus Tuhan. Ya. Yesus itu diutus Tuhan kepada manusia di sekitarnya, ya kan. Nah, terjadi di situ, di situ Yesus dibunuh untuk penebusan. Ya, agar manusia dapat hidup kekal. Nah, kita jangan keluar dari konteks ini. Yang kita gali, anggap kita berdua nih buta nih, hidup di pedalaman. Kita gali, ini Tuhan ataukah yang dipertuhankan? Itu yang saya maksud. Kita harus gali, itu Tuhan ataukah yang dipertuhankan? Karena bicara Tuhan, ini banyak, Bu. Banyak. Dari si A datang begini, dari si B datang begini, dari si C datang begini. Nah ini, yang kita bicarakan adalah, ini Tuhan menurunkan utusan, kemudian utusannya dibunuh untuk menebus dosa. Ini Tuhan ataukah dipertuhankan? Nah, itu gimana, Bu? Jawabannya yang dipertuhankan siapa? Dan Yesus itu kan sebagai utusan, juga sebagai juru selamat. Yang Tuhan itu yang mengutus. Iya, jadi sosok Tuhan, ini Tuhan nih, menurunkan utusan Yesus. Jadilah pada suatu masa si Yesus ini disalib nih untuk penebusan. Nah, Tuhannya Yesus, apakah itu betul-betul Tuhan ataukah dipertuhankan? Yesus itu hanya Yesus itu yang mengutus Yesus ya Tuhan. YHWH atau Yehuwa artinya ia yang menyebabkan menjadi ada, pencipta. Iya paham, Bu, paham. Jadi yang mengutus Yesus ini menjadi utusan Tuhannya Yesus, itu Tuhan atau yang dipertuhankan? Tuhan. Itu loh. Galinya. Yang mengutus Musa, Tuhan yang mengutus Musa, Tuhan yang mengutus Isa, Tuhan yang mengutus Muhammad. Tapi kalau di Arab, di Islam menjadi Allah. Kata. Oh ya, oke. Ditarik berarti ya, kita tarik pemahaman itu kan dua pemahaman. Kita tarik dengan pemahaman Islam. Yang Islam mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Allah ini maha kasih sayang. Mungkinkah Tuhan yang maha kasih sayang, Allah maha kasih sayang, menurunkan suatu hal ini? Mungkin tidak. Mungkin aja. Karena Tuhan mengasihi manusia, turunan Anda, manusia yang banyak ini. Mungkin aja. Kan emang Yesus mati juga, tapi kan akhirnya dibangkitkan kembali. Jadi kuasa maut, kuasa si sengatnya si iblis itu ditaklukkan. Yesus bangkit kembali kan. Jadi di kitab Kejadian, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan suatu penyelamatan keturunan perempuan ini. Ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Kepala si ular itu adalah kuasa maut, sengat si iblis. Nah, Yesus kan akhirnya bangkit dari kematian. Di 1 Korintus 15 gitu. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Yesus mengalahkan sengatnya si iblis, kuasa maut. Jadi manusia ada harapan hidup kekal kelak setelah
kebangkitan di akhir zaman. Tidak kalau Tuhan menyatakan dirinya Maha Kasih, Maha Penyayang, kalau menurunkan suatu pemahaman seperti itu gugur loh, Bu. Sifat Maha Kasihnya gugur loh. Karena Allah kasih kepada manusia, maka Ia mengutus putranya yang tunggal. Nah, ini Bu yang kita gali, Bu. Itu Tuhan ataukah dibertuhankan? Sebab Tuhan menyatakan dirinya Maha Kasih. Ia dalam tulisannya kan Tuhan. Itu loh. Itu Tuhan ataukah dibertuhankan? Sekalipun sudah dinubuatkan, itu kan bentuk tulisan, Bu. Tetapi sesi kemanusiaan kita, batin kita tetap bertanya-tanya, Bu. Lebih sadis mana Allah yang membakar di api neraka kelak, membakar ciptaan. Itu beda, Bu. Itu nanti beda. Beda, karena ini sesinya beda. Nah, Tuhan yang Maha Kasih menurunkan suatu ajaran dengan penebusan dosa, yaitu utusannya dibunuh. Nah, sifat Maha Kasihnya gugur loh. Kita olah dengan pola pikir manapun. Kata saya, itu gugur loh, Bu. Kasihnya kepada manusia agar manusia tidak hidup kekal, ada kerak dapat hidup sempurna kembali seperti rencana Allah semula. Ya, itu kan pemahaman, Bu. Pemahaman sebuah pemahaman yang tidak tertulis. Itu kan pemahaman gitu loh. Di kitab saya dogma. Udah dinubuatkan di kitab ya saya juga ya. Ini hampir sama dengan yang Yohanes tadi di Yesaya 53 ayat 10. Ini Yesus belum lahir. 53 ayat 10 67. Hilang 7 hilang itunya kertasnya udah karena kasihnya apa tapi saya karena Ia telah meremukkan tubuhnya, Ia akan melihat keturunannya berumurnya lanjut. Mana ya itu kitab saya kertasnya hilang. Yesaya 53 ayat 10. Hilang selembar ini kertasnya. Ya sudah, simpan saja, Bu. Simpan saja buat obrolan nanti aja. Dengan kitab Yesaya, karena Ia telah meremukkan dirinya, maka Dia melihat umurnya keturunannya lanjut. Maksudnya emang Yesus tidak punya anak, tapi maksudnya lihat manusia umurnya lanjut, keturunannya itu manusia. Yesus disebutnya Adam kedua. Adam pertama mewarisi kematian, Adam jasmani. Yesus itu disebut Adam kedua. Adam kedua itu Adam yang roh yang menghidupkan. Nah, dalam kaidah keislaman Ibu, pemahaman itu gimana, Dok? Ya, ini makanya yang jadi pertentangan teh ini. Kalau di Al-Qur'an teh Yesus itu diserupakan. Kalau diserupakan kalau yang ditebus orang lain, orang jahat itu tidak layak menjadi penebus. Tidak layak, padahal dari sebelumnya udah dinubuatkan manusia akan ada juru selamat agar tidak mati kekal. Kalau yang diserupakan, yang disalib orang lain, berarti semua manusia nggak ada yang menebus, mati kekal. Bu, nanti kalau di akhir zaman nggak ada kebangkitan. Semuanya saran saya sih ya, Bu, saran saya daripada di hati Ibu terjadi gejolak batinnya yang tidak berkesudahan, tentukan saja, Bu. Ibu putuskan saja Islam atau Kristen, itu aja. Sambil berdoa, ini saya berdoa yang mana yang paling berkenan. Karena yang ini soal Yesus disalib juga ini masuk akal sekali. Yesus itu kenapa diciptakannya beda sendiri, bukan dari benih laki-laki. Terlepas dari itu semua, Bu, terlepas dari itu semua, Ibu tentukan jalan mana. Sudah, mau Ibu Kristen, ya sudah buang Islamnya, itu aja. Kalau Ibu mau Islam, tapi buang kan, Kristennya, itu aja. Merasa ada pertentangan gitu. Nah di situ harus tetap Ibu
harus ambil keputusan. Kenapa? Ini bahaya loh, Bu. Makanya Bahaya. sambil berdoa ini Bahaya. biar Tuhan yang Jadi yang benar menentukan. yang mana, Bu? Yang Islam atau yang saksi Yehova, Kristen saksi Yehova ini? Ini dua-duanya saya merasa benar, tapi ya, ada perbedaannya. Yang kalau di Islam itu nama itu Allah, kalau di yang lain yang bilang kalau nama itu YHWH atau Yehova atau Yehua. Oh iya, saya izin standby ya. Boleh. Izin ngopi. Terima kasih, Bu. Silakan dilanjut. Ya, yang Terima kasih ya, saya nambah. Bu Momoy. Salam kenal Bu Momoy ya. Bu Momoy, ya. Matius 6 ayat 9. Wahai atau ya Bapakku yang di sorga itu YHWH di sorga itu. Iya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ada di sorga? Yang di tempat yang Bapa kami yang ada di surga, kalau di doa dalam Bapa kami di dalam surga. Kalau di Muslim kan Allah itu ya kita nggak tahu ya tempatnya di mana. Berarti beda, Bu ya? Sama, pokoknya itu samanya sama. gimana? Pencipta langit dan bumi itu Ibu satu. Momoy di mall, ya. Kemudian yang satu mengatakan Ibu Momoy nggak tahu ada di mana gitu. Sama nggak Momoynya? Beda. Karena kalau di Muslim itu, kalau di Kristen, Bapak itu tempatnya di surga itu tempat yang bersih ya, kudus. Kalau di Muslim katanya Allah itu zat, tidak tinggal di suatu tempat gitu, di tempat ciptaannya gitu atau gimana, pokoknya tidak tinggal di tempat ciptaannya. Kok sama? Beda ya, Bu ya? Nah, beda. Pokoknya kalau surga itu, kalau di Kristen, surga itu tempat Allah bertahta. Iya. Tempat Allah bertahta. Ibu katakan sama-sama benar. Yang benar yang mana? Tuhan yang di dalam surga atau Tuhan yang menggenggam surga? Sama aja lah, artinya menggenggam sama yang di dalam surga juga. Berarti Ibu pahami Tuhan itu lebih kecil dari surga? Itu yang Yesus ajarkan kan, Bapa kami dalam surga. Ya terserah Ibu. Nah di Islam Tuhan itu menggenggam surga. Az-Zumar 6:7. Allah menggenggam seluruhnya. Kok sama? Langit adalah tahtaku. Ibu menggenggam jeruk. Ibu menggenggam jeruk. Nah, digenggam sama Ibu. Sama Bu Momoy di dalam jeruk. Sama nggak? Ya beda. Nah, beda. Oke. Tapi beda ya. no problem lah. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian yang kedua, Matius 3 ayat 17-18. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, pahami ya. Di situ Huyos, di begotten son. Anak turunan. Son. Begotten son. Bukan forgotten, bukan. Begotten son. Anak Huyos itu anak turunan gitu. Anak kandung lah. Ya. Jadi bapak di situ punya anak. Namanya Yesus. Terlepas itu utusan atau Tuhan, itu dia punya anak bapak itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an, Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid walam yulad. Allah tuh tidak pernah beranak, punya anak nggak pernah. Ya, sama nggak, Bu? Gini, kalau sama di Kristen Yesus itu anak Allah, malaikat juga disebut anak Allah, Adam juga disebut. Nggak peduli, Bu, karena di situ di Matius 3:17 rujukannya ke Yesus bukan malaikat. Ya. Inilah anakku yang kukasihi saat Yesus dibaptis. Tapi bukan berarti Allah itu anak kunci, bukan berarti kunci punya anak. Saya nggak peduli, Bu. Di situ bahasanya begotten son. Tahu Ibu begotten son? Anak turunan. Boleh cek kamusnya dalam leksikografi itu. Lagi pula di Amsal 8. Saya nggak peduli Amsal, Bu. Saya pedulinya Matius 3 ayat 18. Ya. Amsal itu aku adalah permulaan ciptaan.
waktu Allah menggariskan bumi, aku ada di sana. Aku ini hikmat ya. Saya kembalikan Waktu lagi Bu ya. Matius 3 ayat 17-18. Inilah anakku yang kukasihi. Inilahnya kepada Yesus. Anakku. Huios di situ. Begotten son. Ya, lagi pula ada lagi ini waktu di mana? Enggak. Bentar. Kalimat Tuhan begitu. Bapa punya anak. Allah Subhanahu wa taala enggak punya anak. Sama enggak, Bu? Bukan berarti Allah seperti manusia ya punya anak. Bu, di translate-nya itu anak kandung. Bahasanya bukan yang lain, tapi huios, anak kandung. Disebut anak juga pantas karena Yesus itu disebut cerminan Allah. Saya nggak peduli Bu, pokoknya di situ Tuhannya punya anak. Oke? Dah. Matius 6 ayat 6. Di situ disebutkan Tuhan Bapa itu di tempat yang sembunyi. Gitu loh. Allah az-zahir wal batin gitu. Allah SPT tidak tampak tapi tidak pernah nampak, tidak pernah nampak, tidak kelihatannya. Tidak pernah nampak. Di mana ayatnya di Quran? Allah tidak pernah nampak, tidak pernah kelihatan. Beda, Bu. Tidak nampak. Loh, kapan ayatnya Allah tidak bisa dilihat? Ada? Ada nggak? Ya katanya kan gitu. Katanya siapa? Pernah dengar aja Allah itu tidak siapa nampak. Yang bicara? Dalilnya minta dalilnya. Nggak ada ayatnya di Quran Allah tidak bisa dilihat. Nggak ada. Yang ada di Bible Ibu kok. Tidak bisa dilihat, tidak nampak, tidak ada kehadirannya. Bu, kita beragama melalui kitab suci dulu. Ibu dari tadi bilang kebenarannya sama, tapi ternyata berbeda. Artinya di sini ada yang salah, ada yang benar. Kitab Ibu mengatakan Tuhan di dalam surga. Kitab Ibu mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan Bapa. Kitab Ibu mengatakan Tuhan Bapa punya anak. Kitab Ibu mengatakan Tuhan Bapa sembunyi. Ini mesti di PB loh. Yang kelima, di kitab Ibu mengatakan Tuhan itu roh. Sementara di Zakaria 3 ayat 1, Tuhan, roh itu diciptakan. Di dalam Al-Quran, roh itu punya Tuhan. Al-Qadar 4. Pada malam hari itu, malaikat dan roh turun atas izin Tuhannya. Punya Tuhan itu roh itu. Punya dia. Beda ya? Cek. Beda Bu Mama ya? Beda nggak Bu? Bu? Saya tidak memandang beda itu, yang gitu-gitu no. Kalau yang penting pencipta langit dan Ibu jangan memaksakan. Sesuatu yang beda Ibu sama-samakan, itu namanya Ibu yang telah sebut Allah gitu aja. Loh, Ibu namanya kayak preman, maksa-maksa, nggak boleh. Ibu ngapain gitu aja, ini aja, pokoknya sama-sama benar, ini aja. Wah. Tidak jelimet yang lain. Ibu namanya di sini menyesatkan. Kalau Ibu mengajarkan kesesatan Ibu kepada orang lain, maka dosa Ibu double-double. Nah, saya juga disebutnya begitu. Memang iya, karena kami beragama sesuai dengan kitab kami. Bukan sesuai dengan kitab agama lain. Itu namanya memperkosa agama. Ibu paksa gitu loh. Kristen sama dengan Islam sama. Samanya di mana? Nabinya sama. Yang diutusnya walaupun sama. Nabinya sama. Tapi ajarannya sudah beda. Tuhannya beda. Di sini kita sekolah Bu. Itu agar bisa memilih gitu ya. Bisa milih. Inilah anakku kepadanya aku berkenan, itu sudah dibuat. Coba tenangkan dulu Roh Kudusnya. Artinya di sini Ibu telah tersesat, menyatakan kesesatan. Jangan ajarkan lagi kesesatan Ibu kepada orang lain. Tanggungannya di akhirat mengerikan.
Ini kan mumpung ibu belum mati. Saya tidak menyesatkan orang lain. Ini pertimbangan saya. Akan ditanya. Iya, maksud saya kalau ajaran ini, kalau ya andai ajaran ibu diajarkan ke orang lain, ibu nanti menyesatkan orang gitu loh. Aduh, jangan ditanya. Ya udah ya, jangan ditanya. Bukan ditanya. Di sini kami hanya ingin agar ibu ya stop menyamakan Islam dan Kristen. Apa yang SSY ya? Gitu. Jangan. Ibu ini kan kena tipu mentornya. Ditipu sama siapa? Coba bawalah dari kemarin. Mohon ibu bawa yang ngajarkan ibu dari SSY itu ke sini. Kapan? Siapa namanya, Bu? Ini baca dulu ya. Inilah Siapa anak namanya? yang Tono apa Udin? Hah? Ini nubuat tentang inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan ini. Lihat itu hambaku, ini nubuat ya saya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Oke, saya Aku hendak menaruh 42 ayat 1 itu. Saya tahu itu. Ya saya 42 ayat 1 kan. Ya. Inilah hambaku yang kupilih. Penggenapannya waktu Yesus dibaptis. Saya nggak nanya nubuatan, Bu. Ya, di situ dikatakan anak kandung, begotten son, anak turunan. Ibu paham anak turunan enggak? Ibu melahirkan anak. Nah, itu namanya begotten son. Bukan berarti Tuhan punya anak. Saya nggak peduli, Bu. Ibu mau punya anak. Tuhan ibu yang punya anak. Tuhan kami nggak punya. Tuhan ibu tuh yang punya. Aku telah ibu punya Tuhan, punya anak namanya Yesus. Aku telah menaruh rohku kepada roh Tuhan ada padaku, itu kata di nubuatnya. Nggak peduli saya, Bu. Mau roh Tuhan ibu ada di kayu, di pohon, di tiang api, tiang awan. Manusia, bukan seperti Tuhan, seperti manusia. Terserah ibu. Yang penting Tuhan kami tidak sehina. Seperti yang ibu katakan, punya anak berupa roh. Nggak hina Tuhan kami, Bu. Tuhan kami tinggal di dalam surga. Enggak begitu. Hah? Tuhan kami emang hina gitu punya Tuhan anak. kami hina lah, Bu. Saya nanya sama Ibu. Saya nanya nih. Saya tunjuk ya. Pak Andalas. Pak Andalas punya anak. Tiba-tiba punya anak. Saya mau nanya nih, Pak Andalas punya anak. Punya anak nih tiba-tiba. Tanpa istri. Anaknya hasil apa? Hasil apa, Bu? Saya tanya hasil apa? Saya tanya, Andalas hasil apa? Jangan disamakan Tuhan punya istri, punya anak ya. Jangan iya loh. disamakan. Lah, sekarang ibu pakai nalar aja ya. Ya. Ada laki-laki punya anak tiba-tiba. Anaknya hasilnya dia apa? Manusia tuh. Loh. Pakai pemikiran ibu dong. Anak desa belum tentu desa yang punya desa melahirkan anak ya. Inilah kalau Tuhan punya anak, Bu. Inilah anak nih di kitab ini. Tuhan kawin, Tuhan ibu yang kawin, Tuhan kami enggak. Tuhan ibu yang punya anak, Tuhan kami enggak. Ya itu Anda mempersepsikan Tuhan itu. Mempersepsi saya pakai ayat, Bu. Lam yalid walam yulad. Ya, Tuhan itu. Ya udah, ibu pegang kitab ibu aja, jangan kitab kami diambil-ambil. Wah, nggak boleh gitu dong. Nggak bisa Ibu, itu akidah. Nggak bisa, jangan ya, jangan lu ya. Dipaksain gimana pun nggak matching dia, Bu. Nggak bisa, kebenarannya sama. Mana yang benar? Kalau dari ibu benar, silakan. Nanti kalau ibu tabrakan, nanti ibu saya panggil ambulan, bawa ke UGD. Tabrakan kok. Tidak. Pemahaman saya udah dibuatkan. Aku akan menaruh rohku kepadanya aku berkenan. Itu pengenapannya waktu dibaptis. Ya, itu urusan ibu. Tuhan ibu tuh roh itu terserah ya. Tuhan ibu tuh merasuki manusia itu terserah. Di dalam ajaran Islam yang merasuki manusia yang berupa roh namanya setan. Kok sama? Itu yang kerasukan itu yang dipikir jalan. Itu kerasukan jin itu, setan itu. Nggak mungkin Tuhan kesurupan. Tuhan kami nggak masuk ke manusia, beda ya. Tadi kan begini. Tadi kan Bu Fitmo bilang Tuhannya itu butuh persembahan darah.
Ya. Sama itu dengan itu dukun-dukun kan kalau ini ke pohon itu kadang menyembeli ayam, kambing atau babi kan, itu untuk dipersembahkan ke iblis kan. Nah itu sama dengan Tuhan Subhanahu Ya, itu. bahasanya nggak begitu ya. Jadi kita harus fair ya di sini. Jadi pernahkah dalam Al-Quran ada yang mempersembahkan gitu ya untuk Tuhan gitu. Pernah Habil Qabil ya, tapi bukan disebutkan darah gitu. Yakni hasil dari hasil mereka bekerja yang terbaik ya. Ya. Habil mempersembahkan pertanian, tak dulu Bu. Qabil mempersembahkan peternakan dari ternak. Terbalik saya. Habil Pertanian. dari peternakan, Qabil dari pertanian. Gitu. Waktu dipersembahkan ke Tuhan, yang satu hasil yang buruk karena pelit. Yang satu yang terbaik. Nah, yang satu diterima Allah, yakni korbannya Habil, persembahan ya, persembahkan gitu. Nah, itu untuk karena rebutan untuk menikahi Iklimah saat itu. Gitu. Nah, kalau untuk dosa di dalam Islam nggak ada. Kami mempersembahkan apa gitu untuk dosa tuh nggak ada, Bu. Nggak begitu bahasanya. Di kami untuk menghapuskan dosa ya adalah pertama dengan meminta ampun. Udhuni astajib lakum. Nah, ini Ibu harus pahami. Minta ampun kepada Allah ya. Udhuni astajib lakum. Kemudian ada juga di Muhammad Al-Kahfi ayat 19. Al-Fat ayat 19. Kahfi Al-Fat apa Kahfi ya, lupa saya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbi wal mu'minina wal mu'minat. Nah, minta ampun, maka dosa dihapus. Enggak perlu Tuhan turun ke bumi, kemudian masuk ke rahim wanita, kemudian mau anaknya kayak mau siapanya kayak, kemudian salto-salto, kemudian disalib, disiksa, lalu mati untuk menebus dosa Bu Momoy tadi, atau pakai Ibrani 10 untuk menebuskan korban-korban darah tadi. Enggak begitu di Islam itu. Enggak ada. Yang kedua, untuk diampuni dosa kami ya adalah dalam amalan-amalan. Misalkan wudhu, misalkan sholat, misalkan silaturahmi, misalkan lagi usap batu hajar aswad, misalkan lagi banyak Ini gitu loh. alasannya Istighfar juga. Bentar Bu, bentar ya. Kalau kami korban hewan, korban sembelihan, itu bukan untuk diampuni dosa, bukan. Itu namanya takorub, kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat kami meminta ampun, maka Allah ampuni. Beda ya? Enggak jelas bedanya ya? Udah tahu bedanya? Nah, kalau Ibu Momoy, agar dosa Ibu Momoy diampuni, agar korban-korban darah tadi diselesaikan, Ibu pakai Yesus. 1 Korintus 5 ayat 7. Ya. Korban korban Paskah kita telah disembelih, yakni Yesus Kristus. Ibu coba buka Bu 1 Korintus 5 ayat 7. Coba kasih saya. Buka Bu, tolong Bu. Kejam sekali Bu, jahat ya. Kok Yesus disembelih? Malah ragi yang lama, musim menuju ragi yang baru. Karena korban Paskah kita telah disembelih, yakni Yesus. Waduh, gawat. Enggak, menurut Bu Fitman tadi Bang Tristan itu karena kasihnya Allah katanya. Jadi Bu Momoy ini besok punya anak ya, karena anaknya dikasihinya, maka didorongnya ke tengah jalan untuk ditabrak mobil. Ay Momoy ini. Karena sayang dia sama. Alasan korban Kain diterima nih. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya di dalam kemah pertemuan, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka
apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan Bohong. kepada Tuhan, Kitab bohong. haruslah persembahanmu Kitab yang bohong. kamu persembahkan itu dari ternak. Korban Kain ditolak Iya, dari Bu. Kayak dari Harun babi, ya. di atas lembu. Harun, Imamat 16:8 mempersembahkan 2 ekor domba. Satunya ke iblis, Azazil. Satunya ke Yodepape. Menurut saya juga sama itu. Sama aja dua-duanya. Ya kan? Baca Imamat 16:8. Coba. Kok dibilang sama, enak aja. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini paling tinggi bu ajarannya. Jangan samakan. Ya, Ibu masuk ke sini kena Hukum tembok. iman itu kan iman kepada para nabi dan kitabnya ini kitab Musa nih. Yang saya Kitab baca, Musa kitab apa? Taurat Itu tidak. bukan kitab Musa versi Islam. Itu kitab Musa versi kafir. Islam beda 600 tahun, 2000 tahun kemudian Islam ada. Itu versi Kitab Judaism kafir laknatullah alaihim. Paham Ibu? Yang Allah murkai. Setelah 2000 Al-Islam tahun 46, Allah laknat mereka. Lah, Ibu ini gimana oleh yang melaknat kok? Gimana sih? Ibu kok masa sih? Dilaknat Allah tuh kitab yang Ibu pegang itu. Ayo. Mau kemana? Ini ibu nih mau giring kemana nih Bang? Ibu ini mau mencoba aja, dia mau hipotesis gitu. Oh. Mau coba-coba gitu. Iya. Kena tembok aja. Berapa kali dialog nih udah kena tembok terus masih nggak kapok-kapok. Iya. Karena saya punya keyakinan, saya mempelajari. Iya, keyakinan Ibu bawa aja sendiri, jangan masuk ke Islam karena kalau Ibu masukkan ke Islam kena tembok. Kitab yang Ibu pegang, kitab yang dari Muslim adalah kitabnya orang kafir yang telah dilaknat Allah dan musyrik. Mereka menceritakan kisah Musa dari versi berbeda. Musa yang membangun berhala, bilangan 21 ayat 11. Musa itu membangun patung ular teduh dari logam. Musa yang menggenosida 7 suku Kanaan. Ya, paham? Musa yang pernah melihat Tuhannya. Beda lagi. Musa yang nggak tahu Musanya yang mana ini. Musa versi mana ini? Nggak paham saya. Gitu. Musanya beda. Beda kisahnya gitu maksudnya. Yang paling parah itu Harun. Harun alaihissalam dikisahkan membuat patung sapi anak emas. Di Islam bahasa miri. Waduh, gawat. Oh iya, itu apa ya, langsung bertolak itu ya. Jauh. Jauh ya. Itu versi kafir kok. Kalau nggak percaya, baca Al-Maidah 78. Telah dilaknat orang-orang kafir. Nah, itu yang di kitab Ibu pegang itu. Dari Bani Israel. Oleh lisan Isa dan Daud. Oke? Mungkin apa nih historisnya Ibu nih kurang ini nih Bang Tristan kali ini. Jadi nabrak sana nabrak sini kali kan. Ya, dia mendalami Kristen, mendalami Islam, dia coba menyatukan kayak Lia Eden sama. Iya, gitu. Kalau Lia Eden ada lebih suruh lagi Zoom ini. Ketemu Jibril dong. Mengaku dapat wahyu lah, punya kitab sendiri lah. Aduh, gawat. Iya. Oke Bu Momo ya. Sekarang Ibu kalau mau belajar Islam, jangan bilang sama gitu. Jangan ya. Kalau Ibu mau belajar Islam, belajar aja di sini sama-sama. Di sini ada Ustaz. Menurut Tristan, pencipta langit dan bumi ada 2. Hanya ada satu. Sama Allahnya Arab. Hanya ada satu. Yang di PL itu penciptaannya itu kalah sama anak SD. Kalah. Pertama ada siang ada malam, tapi mataharinya nggak ada. Iya. Oh ya, di Kejadian ya. Kok ada ya siang malam nggak ada mataharinya itu gimana? Coba nanti di kitab Wahyu kelak ini bumi ini. Bu Kejadian 1 kok ke Wahyu. Ya, jauh banget. Tapi kelak
kita tidak akan memerlukan lagi sinar matahari, tidak memerlukan lagi sinar bulan karena kemuliaan Allah yang menyinarinya. Kelak juga akan begitu. Jadi Apaan? saya sama Wahyu. Oh, di kami beda, Bu. 107. Selama langit masih ada. Langit ada. Di surga kami nanti. Tapi sinarnya nggak menyengat mataharinya. Masih ada kok. Di Padang Mazhar katanya. Itu kitab Ibu. Bu, dengar Bu ya. Dengar ya. Al-Anbiya 104. Sebagaimana Allah memulai penciptaan yang apa? Sebagaimana Allah akan memulai penciptaan kedua sebagaimana yang memulai penciptaan pertama. Hari ini ada matahari. Kiamat Allah hancurkan. Allah ciptakan ulang. Ibu ini kok Tuhannya jadi lampu neon. Kacau. Tuhan yang menyinari. Emangnya Tuhan Ibu lampu neon? Kemuliaan Allah sinar. Iya, Ibu jadi lampu Tuhan itu. Wah, Tuhan Ibu lah Tuhan kami enggak. Hari pertama Tuhan menciptakan. Astagfirullahaladzim, Bu. Tuhan Ibu aja yang kayak gitu. Tuhan kami enggak gitu ya. Tuhan kami enggak lampu neon. Hah? Terang dan gelap udah diciptakannya. Iya, terus pakai apa? Jadilah terang. Jreng gitu kayak Allah itu adalah terang. Kayak Goku. Hah? Allah itu adalah terang. Ibu pernah nonton film Goku nggak yang jadi Super Saiyan? Akulah terang dunia. Terang dunia. Itu pakai lampu apa, Bu? Terang dunia pakai lampu apa? Listrik? Gawat ini. Enggak, Riko, coba kamu ngomong, Riko. Akulah terang dunia, coba Riko. Akulah terang dunia, coba. Wah, Riko terang dunia, cuy. Di kitab Yesaya sama di Wahyu kelak kita ini tidak memerlukan lagi sinar matahari, tidak perlu lagi. Iya, sinarnya dari Tuhan kan. Nah, jadi Tuhan Ibu lampu neon. Tapi gini loh Bang Tristan. Tapi gini. Sebentar. Ini saya mau tambahkan, akulah terang dunia. Tapi di ayat yang lain dia mengatakan, Yesus berkata, selama aku hidup, akulah terang dunia itu. Ya. Selama aku ada nih. Nah, berarti sekarang udah nggak ada lagi. Berarti gelap ini, dunianya gelap sekarang. Iya, gelap sekarang. Oke, yang kedua lagi ya. Ada tumbuh. Mataharinya di hari keempat, hari ketiga tanaman tumbuh. Sekarang tanya sama anak SD. Wah, anak SD.